Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Balansa Jalan. Pada video kali ini saya sedang berkunjung ke studio Asarif. Nah, jadi Asarif ini salah satu pencetus atau pengarang kitab yang sekarang lagi ramai diperbincangkan di berbagai masyarakat. Nah, alhamdulillah di samping saya udah ada Kang Sarip nih. Kang Sarip, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi saya ingin memperdalam nih tentang buku ini. Bisa dijelaskan misalkan uh, mengenai buku tahapan kalimat ini, gimana bisa dijelaskan? Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk menjelaskan buku ini, dan itu juga sudah merupakan kewajiban saya, dan bagi memang para yang cinta atau yang berkenan datang ke sini, kami insya Allah akan senantiasa terus membimbing. Bahkan jika ada yang privat langsung di sini atau ingin belajar tentang mengenai buku-buku ini, kami akan jelaskan semuanya. Nah, awalnya nih bagaimana nih cara membuat buku bisa seperti ini? Awalnya gimana itu? Ya, jadi buku Asarif itu kan merupakan pertama yang sekarang yang lagi ramai diperbincangan itu tentang masalah buku yang ada di pinggir ini, yaitu buku tentang kalimahan, cara cepat membaca kitab kuning. Awalnya itu dari 2 tahun ke belakang itu saya melakukan suatu penelitian. Jadi saya itu melakukan tes IQ kepada para santri, dan alhamdulillah di 2 tahun ke belakang itu saya menemukan beberapa kejanggalan. Memang ada di antaranya para santri itu tidak semuanya dia memiliki IQ atau kecerdasan itu di atas rata-rata. Ada yang berbeda, ada yang IQ 60, ada yang 70, 30. Dan di situ saya ingin sekali bagaimana seorang santri itu supaya dia itu semuanya paham akan satu materi itu. Jadi di dalam pembelajaran itu, kalau kita tidak bisa merangkai kata-kata atau pembelajaran materi yang mungkin bisa diserap secara masyarakat atau secara santri semuanya, nah di sini saya ciptakan buku ini supaya yang IQ rendah saja bisa menangkap, apalagi yang IQ tinggi. Maka di sini saya ciptakan buku Asarif itu dengan 53 tahapan. Jadi 53 tahapan itu semuanya per tahapan itu dibikin dengan mudah sekali. Jadi awalnya itulah dari saya melakukan tes IQ. Di antaranya pernah saya melakukan tes IQ di Masjid Mawar yang berada di Bogor Kota. Ya, terakhir saya melakukan tes IQ di situ, dan saya alhamdulillah diperkenankan untuk membawa kurang lebih 60 santri di Pondok Pesantren Salafi yang dari Bogor Selatannya. Dan alhamdulillah dari situ saya menemukan buku Asarif ini, saya rangkai, dan dalam beberapa bulan alhamdulillah bisa saya selesaikan, dan hari ini alhamdulillah buku tersebut sudah ramai. Ya, memang sih saya juga sempat membacanya ya. Emang sih mudah gitu untuk dipahami. Nah, misalkan sarannya nih buku ini untuk siapa, apa di kalangan remaja atau apa misalkan ini untuk untuk sasaran buku ini ya. Jadi kan sasaran buku ini, nah buku Asarif ini di buku saya buat itu pertama saya ambil dalil itu dari kitab Jurumiyah, lalu dari kitab Imriti dan kitab Alfiyah. Nah di situ saya bikin menjadi suatu wadah. Jadi untuk sasaran itu tadi orang terendah saja bisa mempelajarinya, yang IQ rendah. Jadi untuk sasaran bahkan kelas SD saja bisa mempelajarinya. Kelas 3 SD. Saya pernah itu melakukan suatu kunjungan, dan saya memang dipinta di situ untuk mengajar selama 3 bulan, dan ternyata yang saya ajari itu masih kelas 2 SD. Dan di situ alhamdulillah berhasil sampai dia menguasai kitab-kitab kuning, sampai dia bisa dengan buku Asarif ini. Jadi sasarannya itu pertama kita sasaran ini seluruhnya masuk, baik itu di kalangan para santri, baik di kalangan para masyarakat maupun mahasiswa. Jadi buku ini kami padukan dengan 2 bahasa. Nah di sini menggunakan teksnya itu tidak Arab semuanya.
tapi menggunakan dengan teks kita sendiri dengan dalam teks dan dipadukan dengan teks Arab. Nah, jadi siapapun bisa mempelajari ini, Ya, bukan insya hanya Allah. orang dewasa saja ya. Ya, insya Allah bisa semuanya mempelajarinya. Jadi keunggulannya nih dalam buku ini apa itu keunggulannya? Yang pasti buku Asharif ini, untuk keunggulan buku ini, pertama untuk dalam segi pengajaran kita lebih terarah. Karena di buku ini saya akan ambil misalkan, nah di sini saya punya buku tahap yang ke-6 seperti ini. Nah, jadi untuk pengajarannya itu, keunggulan dari buku ini, kita akan diajarkan tahap 6 terlebih dahulu. Ketika kita sudah menguasai tahap 6, kita akan melanjut ke tahap yang ke-7. Jadi untuk tahapnya bertahap ya? Bertahap. Jadi iya, yang membedakan antara buku yang lain, buku Asharif itu bertahap. Jadi untuk arahannya itu lebih bisa terarah. Aturan tahap 1 langsung ke tahap kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itulah buku Asharif, perbedaan dengan buku yang lainnya. Nah, dari segi pembelajaran nih, misalkan ada pembelajaran misalkan khusus nih dari yang mempunyai buku-buku Asharif. Untuk pembelajaran ini kami pertama ada pembelajaran via privat ya. Jadi privat ini bisa kami lakukan misalnya untuk tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin kami diundang ke daerah Banten. Hari itu kami diundang ke daerah yaitu di Banten, tepatnya di Kadujaro. Di Kadujaro kami diundang dan selama 2 bulan kami mengajar di situ. Jadi untuk via pembelajarannya kami bisa diundang jika kami tidak diundang di tempat lain. Jadi kami bisa datang langsung ke orang yang mengundang kami tersebut. Nah, di situ pembelajaran tidak hanya itu. Nah, pembelajaran selanjutnya kami juga melakukan pembelajaran via online. Jadi ada via YouTube. Oh, jadi punya channel sendiri gitu? Ya, channel alhamdulillah sekarang lagi dibikin dan alhamdulillah pengembangan channelnya sudah ada. Ya, mudah-mudahan Ya, berkembang. amin, amin. Ya, seperti itulah. Jadi pembelajaran. Selain itu juga kami juga menerima jadi yang langsung datang ke tempat kami. Jadi tanpa kami harus ke rumah orang yang tersebut. Jadi si orang tersebut memberikan atau menitipkan anaknya ke kami dengan kami ajarkan via Asharif ini dengan metode ini. Dan ketika si orang tersebut, si anak tersebut sudah bisa atau sudah mahir, kami akan kembalikan ke orang tuanya. Nah, selain kan ada selain buku Asharif apa ada yang lain gitu selain buku? Untuk buku-buku itu alhamdulillah Asharif telah menerbitkan kurang lebih 10 buku. Di antaranya saya sudah siapkan buku yang tahapan rumus ini. Jadi di buku Asharif pun ada buku-buku yang lain. Jadi tidak hanya buku kalimahan seperti ini. Nah, untuk kalimahan target ini adalah bisa membaca kitab kuning ya. Target dari kalimah ini kan ada satu box buku ini, yaitu ada tahap isim, tahap fiil, dan tahap huruf. Jadi si anak yang kita ajarkan, kita akan kuasai isim terlebih dahulu. Setelah dia menguasai isim, maka selanjutnya ke tahapan huruf, lalu ke tahapan fiil. Nah, di sini juga ada buku-buku yang lainnya seperti buku rumus Asharif ini. Nah, buku rumus ini untuk logat kitab kuning. Jadi di dalam kitab kuning cara menerjemahkannya beda dengan bahasa kita. Dia merupakan bahasa Arab. Dengan cara menerjemahkan kita alihkan ke bahasa Jawa terlebih dahulu. Dan buku rumus ini memang sangat memudahkan. Seperti kita di sini ada 60 rumus kurang lebih. Ada utawi, iku, sopo, opo, ing. Dan di sini ada mubtada, langsung pangkat rumusnya, lalu penempatannya, lalu arti daripada rumus-rumus tersebut. Ada arti Jawa, arti Sundanya, arti Melayunya. Nah, ini kurang lebih untuk buku ini yaitu ada sekitar 2 buku. Ya, jadi bukan hanya 1 buku, diantaranya ada lagi buku mufrodat seperti buku ini. Buku mufrodat yaitu 59 kata kerja. Nah, di sini ini untuk membantu dalam pembelajaran, yaitu ketika si anak tersebut sudah memasuki tahapan fiil. Jadi di sini kami kumpulkan 599 mufrodat. Di antaranya saya contohkan satu di sini, ada akala, yakulu, masdarnya adalah aklan, artinya adalah makan. Nah, di sini si anak tersebut akan belajar mufrodat supaya apa? Nanti
ketika si anak tersebut menerjemahkan, dia terhadap kata-kata atau kosakata mufradat dalam kitab kuning maupun Al-Quran dia sudah mahir. Misalkan dia mendeteksi, oh ini adalah hamzah, kaf, dan lam, oh artinya adalah akala makan. Seperti ini, oh ini sya, ro, dan b, mufradatnya sya, ro, dan b, ini adalah syariba. Ternyata artinya adalah minum. Nah, jadi masih banyak buku-buku asarif. Di antaranya ada juga buku yang dinamakan Rumus Asarif. Rumus itu merupakan buku tafsir yang kami kembangkan. Di situ kami kumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi semisalnya begini, di dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang neraka. Kami kumpulkan satu Al-Quran itu. Nah, dibuat rumus tersebut. Jadi untuk pengambilan dalil, semisalkan ada satu orang ingin mengetahui di ayat mana sajakah yang terdapat rumus atau terdapat ayat yang menceritakan tentang kiamat, nah kami kumpulkan di buku itu. Tentang kiamat maupun tentang surga, tentang neraka, ada semuanya di rumus itu. Itu bernama bukunya yaitu buku Kamus Asarif. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk ini pemasaran ya, misalkan ada yang minat nih, bisa secara online atau apa gitu. Untuk pemasaran kali ini kami memang belum sampai edar toko. Untuk pemasaran kali ini kami mengandalkan via online. Jadi ada via online atau misalnya media sosial gitu. Iya, media sosial ada di Facebook seperti Mang Ahmad Sarif, itu Facebook saya. Lalu ada WA, di WA paling di situ. Dan untuk pembelanjaan di Shopee juga ada. Ya, untuk target pemasaran udah sampai mana nih kira-kira? Target pemasarannya. Untuk target pemasaran, buku Asarif ini memang dilaunchingkan itu tidak hampir setiap bulan. Jadi ada waktu-waktu khusus untuk launcingannya. Karena tadi dikarenakan mungkin saya banyak keluar gitu, jadi nggak fokus launching gitu ya. Ini saya dengar-dengar ini buku udah sampai ke Malaysia, itu hebat sekali Kang Sarif ini. Untuk yang ke Malaysia itu mah kan, jadi kan saya untuk bulan puasa itu suka ada ngadain peripatan gitu ya. Oh, secara online. Iya, peripatan online. Dan untuk kemarin peripatan tahun puasa kemarin kami alhamdulillah sampai mengumpulkan 300 peserta. Dan di antara 300 peserta itu tadi ada yang di Malaysia. Dan dia mengikut via online saya, dia merasa tertarik terhadap buku-bukunya dan minta dikirim, dan itulah sampai Malaysia. Hebat nih Kang Sarif, hebat nih. Ya, seperti itu. Jadi saya juga ini channel abang apa sih? Oh ya, sekalian punya channel kan? Iya, ada channel. Bagi teman-teman yang ingin belajar di YouTube atau apa nama channelnya? Channel Asarif. Asarif channel ya, untuk jangan lupa subscribe, like, dan komentar di situ. Nah, untuk teman-teman juga yang mau pesan buku bisa hubungi Kang Sarif lewat WA di bawah ini ya. Ya, makasih. Ya, mungkin itu saja Kang Sarif pembahasan kali ini. Ya, dan juga saya juga mau ngucapin terima kasih pada Bang Jalal yang sudah hadir. Jadi studio kami yang apa adanya. Iya. Studio seperti ini. Kreatif ini. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya berkembang terus. Amin. Ya. Sampai target yang diinginkan lah. Ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan dan juga para penggemar buku-buku Asarif. Kami akan selalu, insya Allah selalu akan mengembangkan buku-buku itu lebih kreatif lagi. Mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, sekian dari saya kali ini tentang pembahasan buku tersebut. Bagi teman-teman yang ingin tadi memesan buku ini bisa lewat WhatsApp di bawah ya. Oke, sekian. Terima kasih Bang Surya. Ya, terima kasih.